Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru yang hebat. Kali ini kita akan melanjutkan materi pelatihan kita dengan judul merumuskan tujuan pembelajaran. Seperti apa? Mari kita simak videonya. Dalam tahap merumuskan tujuan pembelajaran ini, guru belum mengurutkan tujuan-tujuan tersebut. Hal yang dilakukan guru yaitu cukup merancang tujuan-tujuan belajar yang lebih operasional dan konkret saja terlebih dahulu. Urutan-urutan tujuan pembelajaran akan disusun pada tahap berikutnya. Dengan demikian, guru dapat melakukan proses pengembangan rencana pembelajaran langkah demi langkah. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu yang pertama, kompetensi. Kompetensi yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh siswa. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan guru antara lain, secara konkret kemampuan apa yang perlu siswa tunjukkan, dan tahap berpikir apa yang perlu siswa tunjukkan. Yang kedua yaitu lingkup materi. Lingkup materi yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan guru antara lain, hal apa saja yang perlu mereka pelajari dari konsep yang dinyatakan dalam CP? Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan siswa dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam CP? Misalnya proses pengolahan hasil panen digunakan sebagai konteks untuk belajar. Kemudian terkait dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom berguna dalam proses perumusan tujuan pembelajaran. Taksonomi Bloom dinilai lebih relevan untuk konteks belajar saat ini. Taksonomi Bloom revisi terbaru sesuai yang dijelaskan Anderson dan Caldwell mengelompokkan kemampuan kognitif menjadi tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama yaitu mengingat, termasuk di dalamnya mengingat kembali informasi yang telah dipelajari, termasuk definisi, fakta-fakta, daftar urutan, atau menyebutkan kembali suatu materi yang pernah diajarkan kepadanya. Yang kedua yaitu memahami, termasuk di dalamnya menjelaskan ide atau konsep seperti menjelaskan suatu konsep menggunakan kalimat sendiri, menginterpretasikan suatu informasi, menyimpulkan atau membuat parafrase dari suatu bacaan. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan, termasuk di dalamnya menggunakan konsep, pengetahuan, atau informasi yang telah dipelajarinya pada situasi berbeda dan relevan. Yang keempat yaitu menganalisis. Termasuk dalam kemampuan ini adalah memecah informasi menjadi beberapa bagian, kemampuan untuk mengeksplorasi hubungan atau membandingkan antara dua hal atau lebih, menentukan keterkaitan antar konsep, atau mengorganisasikan beberapa ide atau konsep. Yang kelima yaitu mengevaluasi, termasuk kemampuan untuk membuat keputusan, penilaian, mengajukan kritik, dan rekomendasi yang sistematis. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan, yaitu merangkaikan berbagai elemen menjadi satu hal baru yang utuh melalui proses pencarian ide, evaluasi terhadap hal atau ide atau benda yang ada sehingga kreasi yang diciptakan menjadi salah satu solusi terhadap masalah yang ada. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan memberikan nilai tambah terhadap suatu produk yang sudah ada. Marzano pada tahun 2000 mengembangkan taksonomi baru untuk tujuan pembelajaran.
Dalam taksonominya, Marzano menggunakan 3 sistem dalam domain pengetahuan. Ketiga sistem tersebut adalah sistem kognitif, sistem metakognitif, dan sistem diri. Ada 6 level taksonomi menurut Marzano, yaitu yang pertama, mengenali dan mengingat kembali. Mengingat kembali informasi dalam batas mengidentifikasi sebuah informasi secara umum. Kemampuan yang termasuk dalam tingkat 1 ini adalah kemampuan menentukan akurasi suatu informasi dan menemukan informasi lain yang berkaitan. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman. Proses pemahaman dalam sistem kognitif berfungsi untuk mengidentifikasi karakteristik utama dalam pengetahuan. Berdasarkan taksonomi baru dari Marzano, pemahaman melibatkan 2 proses yang saling berkaitan, integrasikan dan simbolisasi. Yang ketiga yaitu analisis. Analisis dalam taksonomi baru dari Marzano melibatkan perluasan pengetahuan yang logis. Analisis yang dimaksud bukan hanya mengidentifikasi karakteristik penting dan tidak penting, namun analisis juga mencakup generalisasi informasi baru yang belum diproses oleh seseorang. Ada 5 proses analisis yaitu mencocokkan, mengklasifikasikan, menganalisis kesalahan, menyamaratakan, dan menspesifikasikan. Yang keempat yaitu pemanfaatan pengetahuan. Proses pemanfaatan pengetahuan digunakan saat seseorang ingin menyelesaikan tugas tertentu. Di taksonomi baru dari Marzano ada 4 kategori umum pemanfaatan pengetahuan, yaitu pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, percobaan, dan penyelidikan. Yang kelima yaitu metakognisi. Sistem metakognisi berfungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan mengatur fungsi dari semua jenis pemikiran lainnya. Dalam taksonomi baru dari Marzano ada 4 fungsi dari metakognisi, yaitu yang pertama menetapkan tujuan, memantau proses, memantau kejelasan, dan memantau ketepatan. Yang keenam yaitu sistem diri. Sistem diri menentukan apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu tugas. Sistem diri juga menentukan seberapa besar tenaga yang akan digunakan untuk mengerjakan tugas tersebut. Ada 4 jenis dari sistem diri yang berhubungan dengan taksonomi baru dari Marzano, yaitu memeriksa kepentingan, memeriksa efektivitas, memeriksa respon emosional, dan memeriksa motivasi secara keseluruhan. Guru dapat menggunakan teori atau pendekatan lain dalam merancang tujuan pembelajaran selama teori tersebut dinilai relevan dengan karakteristik mata pelajaran serta konsep atau topik yang dipelajari, karakteristik siswa, dan konteks lingkungan pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu yang hebat, demikian tadi materi kita tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.